bapak ini karena kekayaan yang sudah sangat luar biasa ya, sudah melebihi dari takaran yang diwajibkan bayar zakat oleh umat muslim ya. Jadi umat muslim itu ada takaran yang uang ketika kalian sudah mengendap sekian di tabungan tapi enggak kalian zakatkan, maka akan jadi seperti ini ya. Makin menumpuk zakatnya enggak ini, tiap tahun menumpuk hingga beban zakatnya melebihi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih yang dimanapun kalian berada. Ini eksklusif Mitra berada di sini. Ini satu-satunya ya untuk tayangan malam hari ini, dan ini tiada duanya teman-teman ya. Ini pembelajarannya itu sangat banyak ya buat kalian ya yang sedang diuji dengan kekayaan ataupun yang sedang diuji dengan kemiskinan. Kalian harus tetap sabar dan ikhlas menghadapinya ya. Yang paling parah itu ketika diuji dengan kemiskinan ini, kalian terus harus sabar, tabah ya. Karena ujian manusia itu berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Yang pertama, jika dia kaya, biasanya dia itu kurang bahagia di dalam hubungan sosial ataupun keluarga ya. Ketika dia miskin ya, dia itu hanya kekurangan kebahagiaan dengan cara ya ingin membeli ini nggak bisa, ingin membeli itu nggak bisa, tapi keluarganya itu kayak rukun, akur, dan sangat nyaman dihuni gitu teman-teman. Beda dengan orang kaya, makanya orang kaya itu selalu ingin liburan ke sana ke sini karena untuk menyenangkan dirinya, tapi nggak bisa gitu teman-teman. Kayak harmonis dalam keluarganya itu tidak pernah ditemukan. Ini ujian dari orang kaya ya. Untuk ujian orang miskin, harmonis keluarganya, lengket ya, bisa canda tawa dengan anak istri gitu teman-teman. Nah, kalau yang kaya akan sulit ya. Sulit sekali untuk melakukan hal itu. Kayak waktu pun terbuang hanya untuk kerja kayak gitu teman-teman. Dan ini menyangkut tentang hal tadi gitu teman-teman ya. Ini tuh tadi saya sudah menangkap ya satu sosok ya. Bukan saya tangkap, sengaja saya ikat dia di situ ya. Saya kunci dia di situ supaya tidak pergi dahulu ya. Ini sengaja nih buat kalian yang ada di rumah, untuk pembelajaran buat kalian yang di rumah. Ini video eksklusif buat kalian ya. Mungkin kita langsung saja ke sana ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat, itu dia, saya kunci di situ ya. Itu bukan iblis, bukan setan, tapi itu sejenis arwah ya, bisa dikatakan khorin juga. Mari kita mendekat teman-teman. Sebenarnya teman-teman ya, tadi itu dia sudah mencoba pergi, sudah saya temui pergi, tapi dia itu ya selalu menghindar. Ini tadi dia saya tangkap di depan jalan raya. Saya lempar ke sini, saya kunci di sini ya. Di depan jalan raya itu, di situ ada rumah yang sangat mewah ya, rumah lantai 2, warnanya putih ya. Dindingnya itu sangat mengkilau, lampunya banyak. Ini dia di situ. Dan saya sengaja lempar ke sini, kalau saya bertanya-tanya di sana, warga bisa heboh. Assalamualaikum. Iya, ini sesuai yang saya tanyakan tadi. Kamu sudah enak kan? Kenapa kamu sudah enak hidup di dunia, tapi ketika kamu nggak memikirkan untuk bagaimana caranya hidup di akhirat? Astagfirullahaladzim. Nggak peduli. Sekarang gimana? Sesak kan? Ya, ini badan kamu membesar kayak gini, sesak tentunya ya, beban kamu sangat berat. Ini mas kameramen bisa dilihat ya, ini kayak gentong ya, badannya depan sampai belakang, samping itu bedenya sama ya, sama. Ini pernah misalnya jumpai yang lebih besar dari ini, kayak bola, udah hanya kelihatan kepalanya saja, tangannya hanya kayak gini, udah kayak bola, persis banget kayak bola. Ini masih beruntung hanya segini ya, mungkin kekayaannya nggak begitu banyak. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Lagian yang kamu miliki tidak dibawa mati kan? Tidak dibawa mati. Jadi teman-teman, ini tadinya itu bapak ini adalah orang yang sangat kaya raya ya, termasuk orang kaya. Dia itu dilahirkan dari kecil ya hingga dewasa, hingga tua dan meninggal. Dia itu dari golongan orang yang kaya atau darah biru ya.
dia golongan orang kaya, tapi sayangnya dia itu badannya kurus ya. Ini yang namanya orang kaya memang kebanyakan kurus. Kalau nggak kurus ya hanya buncit saja gitu teman-teman, jarang yang gemuk ya. Kalau orang yang biasanya gemuk atau perutnya agak besar sedikit itu adalah orang yang menengah. Tapi kalau sudah terlalu kaya itu biasanya kurus badannya, seperti itu teman-teman. Dan beliau ini ya, karena dilahirkan dari kecil sudah golongan orang kaya, apa yang menyebabkan dia seperti ini? Ya betul teman-teman, apa yang kalian pikirkan ya. Bapak ini karena kekayaan yang sudah sangat luar biasa ya, sudah melebihi dari takaran yang diwajibkan bayar zakat oleh umat muslim ya. Jadi umat muslim itu ada takaran yang uang ketika kalian sudah mengendap sekian di tabungan tapi enggak kalian zakatkan, maka akan menjadi seperti ini ya. Makin menumpuk zakatnya enggak ini, tiap tahun menumpuk hingga beban zakatnya melebihi dirinya. Dan dia berkata sangat sakit, kayak gini tuh sangat sakit ya. Sangat sakit, sangat sesak. Nauzubillah min dzalik. Rasanya dia berkata kayak ketika masih hidup ya, kalian itu ditimpa oleh sebuah mobil ya, ditimpa oleh sebuah mobil, kayak mau gerak susah, mau ini susah gitu. Kamu punya anak? Oh jadi yang tadi itu rumah kamu? Oh, hati-hati, hati-hati ya. Jika anakmu mengikuti jejak kamu, nggak mau bayar zakat juga ya, dengan harta yang berlimpah seperti itu yang berlebih, maka ingat, anakmu akan mengalami hal yang sama seperti kamu ya. Karena di setiap harta kamu itu ada hak orang lain. Sekarang kamu baru tahu, baru menyesal. Astagfirullahaladzim ya teman-teman ya. Ini emang kita kan ada bukunya ya, takaran bukunya ya. Kalau di itu kan kayak hitungannya itu berapa gram emas gitu kan. Nah karena di zaman Islam dahulu itu hitungannya emas gram ya. Memang penukaran Islam itu yang terbaik itu adalah dengan emas ya, emas. Jadi ketika kalian mempunyai harta yang sudah melebihi dari hitungan emas tersebut, misalkan sekarang emas harganya 700.000 ya per gramnya, maka dengan takaran yang diwajibkan oleh umat muslim berzakat udah melebihi dari angka yang misalkan 10 gram ya, 10 gram ataupun 21 gram ya, 7 kali 21 gram sekian, 700 kali 21 gram sekian, uang kalian mengedap di bank segitu, maka kalian wajib menzakatkan uang kalian tersebut ya. Ingat itu. Kalau kayak gini udah nggak bisa, nggak ada, karena itu tugas Anda ketika masih hidup. Oh, kamu takut? Saya juga nggak tahu. Yang penting kamu itu harus bisa menyelamatkan anakmu saja. Kamu masuk ke alam mimpinya dan berkata sejujurnya ya. Karena dia orang kaya, saya yang bercerita nggak akan pernah percaya ya. Keluarga bapak itu keluarga orang kaya, dan bahkan saya jarang sekali melihat bapak itu kayak keluar dari keluarga bapak itu keluar. Kalau keluar buka gerbang, naik mobil, pergi. Yang saya sering lihat memang seperti itu ya. Kebetulan ada juga tetangga saya, jadi saya tahu. Memang ketika kita ya teman-teman ya, kita sudah meninggal ya, tapi zakat jatah kita itu tidak dizakatkan, maka inilah keburukannya teman-teman ya. Nggak bisa dihapus ya. Dosa yang kita telat bayar zakat itu nggak bisa dihapus. Ini ibarat kata nanti ketika ditimbang ya, amal baik kita sekian dan dosa kita sekian, maka ini sudah jelas lebih berat dari amal baiknya ya teman-teman ya, karena badannya sudah melebihi dari kebaikannya ya.
Kalau kebaikan nggak akan memberatkan si ruhnya tersebut, tapi kalau keburukan akan memberatkan. Seperti itu teman-teman ya. Bagaimana dengan kondisi kayak gini mau menyeberangi Shirathul Mustaqim? Susah kan? Ya kan? Kayak kalian aja yang masih kurus kayak gini berjalan di atas jembatan Shirathul Mustaqim yang tipisnya melebihi rambut dibagi 7. Ya, itu hati-hati. Ya, yang bisa menyelamatkan kita bukan skill kita, bukan keahlian kita, tapi kebaikan kita, ketakwaan kita, ibadah kita. Ya. Karena ini ya harta zakat ya yang harus dibagikan ke orang ya, ini mengandung kayak dia ini makan hak orang lain, makan jatah orang lain. Kamu mau pergi? Kenapa? Hah? Oh, mau masuk ke alam mimpi anakmu? Bagus. Sekarang sudah sadar. Iya, sadar. Alhamdulillah kalau kamu sadar ya. Ini cukup di kamu saja. Iya. Kenapa? Astagfirullah. Ya teman-teman ya, jadi dia ini adalah orang ya Muslim juga, tapi dari kecil itu kayak orang tuanya memang sudah ke bisnismen ya. Jadi kayak jarang di rumah, nggak pernah ketemu, dan dia nggak pernah diajarkan mengaji, tapi agamanya Islam gitu teman-teman ya. Agamanya Muslim ya. Dia nggak pernah diajarkan mengaji dan dia nggak tahu cara pembagian zakatnya itu. Tapi ya ingat ya, Muslim di Indonesia itu sejak SD ya di pendidikan agama itu sudah dijelaskan pelajarannya bahwa harta umat muslim harus dizakatkan ketika sudah melebihi sekian. Seperti itu. Iya. Silahkan jika engkau ingin masuk ke alam mimpi anakmu, saya akan lepaskan ya. Saya akan buka ini semua. Saya akan melepaskan ya. Tapi kamu jangan mengganggu di tengah jalan ya. Tadi saya sontak kaget melihat kamu ya. Baru kali ini saya melihat kamu, padahal kamu itu sudah meninggal lebih dari 5 tahun. Baik, saya akan buka ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dia pergi ya teman-teman ya, berhubung ini malam hari, jadi anaknya kan biasanya sudah tidur ya. Jadi bisa dia untuk menyadarkan anaknya ya. Karena umat muslim itu ketentuannya sangat banyak teman-teman ya. Jadi umat muslim itu harus jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah gitu teman-teman ya. Dan kita ya sebagai umat muslim, seberapapun harta kita ya harus dizakatkan ya teman-teman ya. Ini perbedaan loh teman-teman ya antara sedekah dengan zakat ya. Kalau memang kita mau zakat, maka niat kita itu zakat ya. Kalau mau kita sedekah, niat kita itu sedekah. Beda ya teman-teman ya. Ya, di umat Islam dianjurkan kita itu membayar zakat. Tapi untuk membayar pajak kita tidak ada. Ya. Ya mungkin karena ini ya beda tipis ya. Zakat sama pajak ya. Kalau pajak kan itu untuk pembangunan ya, tapi di umat Islam ya, di agama muslim itu tidak ada hadis yang mengatakan umat muslim itu harus membayar pajak, tidak ada. Yang ada umat muslim harus membayar zakat. Ya. Jadi buat kalian yang uangnya sudah banyak ya, jangan berharap, saya punya mobil ini setiap tahun saya bayar pajak. Beda. Pajak sama zakat itu beda. Niatnya pun sudah beda. Kalau pajak itu sudah ketentuan kalian karena kalian menggunakan jalan raya itu ya, tapi kalau zakat itu sudah ketentuan untuk membersihkan harta kalian ya, yang tadinya kotor menjadi bersih suci, dan dia ketika dizakatkan akan menjadi penolong. Ya, jadi beda. Kalau kita berbagi ya, beribadah amal gitu ya, beramal, itu beda tipis gitu teman-teman ya.
karena niatnya itu harus dikatakan ini zakat ya. Biasanya itu yang sering-sering itu yang petani gitu teman-teman ya. Petani di tempat saya itu kalau habis panen ya, biasanya itu langsung, oh ini ada tambahan 5 kilo padi buat zakat, dibagikan ke beberapa orang, zakat sekalian ya. Beda, oh ini 5 kilo padi buat kamu lah, buat tambah-tambah kamu, nggak apa-apa, kamu lihat saya capek, saya lihat kamu itu capek kerjanya kayak gini. Itu beda kan? Yang dikatakan zakat sama memberi itu beda ya. Kalau zakat itu kewajiban buat kalian yang sudah memiliki harta yang melebihi dari batas ketentuan ya. Ini eksklusif penjelasan dari Mr. X ya. Kebetulan ada sosoknya, jadi Mr. X bisa menyampaikan langsung ya, dan dia berkata langsung bahwa zakat untuk orang kaya itu memang perlu ya, wajib. Apalagi kayak di bulan Ramadan ya, itu kan setelah selesai puasa, kita mau rayakan hari raya Idul Fitri, kita harus zakat di malam takbir. Itu untuk membersihkan diri kita, begitu teman-teman ya, untuk membersihkan diri kita dari keburukan ya. Diri kita aja disakatin ya kan. Kenapa harta kita yang bisa menolong kita dan memberikan kebahagiaan buat kita tidak disakatin ya. Ini sungguh suatu pembelajaran buat Mr. X ya. Mungkin nggak kalian semua aja yang lupa ya, Mr. X juga bisa lupa ya. Jadi alangkah baiknya kita selalu mengingat kaidah-kaidah agama Islam supaya lebih cerah ke depannya gitu teman-teman. Dan untuk yang non muslim, mohon maaf saya tidak menjelekkan kalian atau apapun ya, tapi ini saya hanya memberikan ya yang saya dapatkan untuk umat muslim. Mudah-mudahan yang kalian non muslim bisa memeluk agama Islam kita muslim dengan sukacita, dengan senang hati ya. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Karena surga itu hanya ada di tangan-tangan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu diciptakan oleh Allah ya. Lalu kenapa Allah memberikan hanya kepada orang muslim? Ya karena orang muslim yang menyembah Allah ya. Jadi kalau kalian menyembah kayak mungkin ini patung apa ya? Patung kuda atau patung pionir ataupun patung kerajaan catur gitu ya. Ya, mintalah surga kepada patung kerajaan catur tersebut. Jangan minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai di sini saya Mr. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas kameramen.